Pada website resmi dari Kemenko PMK menyatakan pemerintah mendorong penggunaan satu indeks terpadu untuk penilaian status pembangunan desa agar kebijakan menjadi lebih fokus dan berbasis data yang seragam. Selain itu, pada Good Start menunjukkan ketimpangan status desa antar wilayah pada data IDM 2024 sehingga diperlukan pendekatan analitik yang mampu mengidentifikasi desa prioritas secara kuantitatif. Kemudian didukung dengan artikel dari Journal of Mathematics, Computation and Statistics, Latukonsina et al. 2024 menegaskan bahwa pemodelan matematis menggambarkan fenomena nyata secara analitis dan metode komputasional digunakan untuk memperoleh solusi numerik yang lebih efisien. Proyek ini berangkat dari pentingnya indeks desa membangun sebagai indikator utama dalam menilai tingkat perkembangan desa berdasarkan tiga dimensi yaitu ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan menurut Mujtama tahun 2023. IDM digunakan pemerintah sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan dan penyusunan kebijakan strategis. Namun dalam praktiknya penilaian IDM masih dominan bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis analisis prediktif. Sementara distribusi status desa cenderung tidak seimbang dan hubungan antar variabel bersifat nonlinear. Oleh karena itu, kami menggunakan metode backpropagation neural network atau BPNN dalam jaringan saraf tiruan karena mampu mempelajari pola nonlinear, mendukung klasifikasi multikategori, dan cukup kuat dalam menghadapi kompleksitas data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Nur Insani, SSI, MSc, PSG, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yang berjudul Analisis Klasifikasi Indeks Desa Membangun di Indonesia menggunakan Backpropagation Neural Network atau BPNN. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Asidiki dengan NIM akhir 30 dan rekan saya Enggar Spati dengan NIM akhir 11. Selanjutnya, untuk data yang kami gunakan adalah data indeks bangun tahun 2024 yang kami peroleh dari website data.go.id. Data ini terdiri dari 13 variabel yang telah pada gambar dan variabel status CDM 2024 sebagai variabel dependen yang merupakan target klasifikasi yang terbagi menjadi 5 status, yaitu desa sangat tinggal, tinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Selanjutnya, tahap analisis yang kami lakukan. Yang pertama yaitu mengimport data. Kami mengimport data IDM tahun 2004 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua kami melakukan exploration data analysis atau IDA yang kami lakukan proses pembersihan data dengan menggunakan variabel-variabel yang relevan seperti kode wilayah, kode kabupaten, kode desa, dan sebagainya. Kami juga menghapus data yang hilang. Lalu selanjutnya kami melakukan encoding pada variabel kategori menggunakan one-shot encoding. Lalu kami melakukan standarisasi variabel numerik dengan menggunakan metode standard scalar. Lalu kami melakukan splitting data pada uh, ini kami bagi data menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Lalu untuk pada tahap modeling ada 3 hidden layer yang pada hidden layer yang pertama terdiri dari 32 neuron, pada hidden layer yang kedua terdiri dari 16 neuron, dan hidden layer yang ketiga terdiri dari 8 neuron. Eh, Masing-masing neuron kami gunakan fungsi artificial value dan bobot H normal untuk mengoptimalkan proses pada model dengan skala yang besar. Karena ini juga menggunakan dropout pada dua layer awal besar 0,3 untuk mengurangi risiko dari adanya outing. Lalu pada output layer kami menggunakan fungsi softmax untuk klasifikasi multi kategori sesuai dengan status dari IDM. Pada tahap training
kami melatih model menggunakan optimizer IDAM dengan learning rate sebesar 0,01 dan fungsi loss menggunakan categorical cross entropy. Kami juga menggunakan early stopping sebagai mekanisme untuk menghentikan proses training jika terjadi peningkatan performa model atau mitigasi dari overfitting. Lalu kami melakukan proses pelatihan sebanyak 10 epoch atau 10 kali dengan peningkatan signifikan yang terjadi pada awal pelatihan dan konsistensi performa dari pertengahan sampai akhir pelatihan. Ini untuk evaluasi. Model menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi mencapai 90% pada data latih dan untuk hasil evaluasi tes mencapai 98%. Dari hasil classification report, model memiliki performa tertinggi pada kategori desa berkembang, maju, dan mandiri, dan terendahnya pada kategori desa sangat tertinggal. Untuk kurva aksi training dan validation terlihat stabil dan tidak menunjukkan gejala overfitting. Demikian pula penurunan loss pada kedua jenis data dilakukan secara konsisten. Lalu untuk kesimpulannya, kemudian status indeks bisa membangun tahun 2024 menggunakan jaringan self-tier atau backpropagation berhasil menghasilkan klasifikasi yang akurat dan stabil, menunjukkan kemampuan model dalam mempelajari hubungan nonlinear atau variabel. Melalui tahapan analisis yang runtut, model mampu mempelajari hubungan nonlinear secara optimal dan menghasilkan akurasi yang tinggi, mencapai 91% untuk data latih dan evaluasi sebesar 98% pada data pengujian. Model menunjukkan performa terbaik pada kategori desa berkembang, maju, dan mandiri, meskipun masih terdapat sedikit kesalahan klasifikasi pada kategori desa sangat tertinggal. Lalu ini untuk uh, lampiran coding yang kami lakukan. Di sini kami melakukan import data, lalu di sini ada IDA, kami menghapus data yang atau variabel yang kurang relevan, seperti kode prof, nama kecamatan, dan sebagainya. Lalu kami menghapus data atau baris yang terdapat data kosong atau NA. Kenapa kami hapus? Karena di sini jumlahnya hanya sedikit. Lalu selanjutnya kami pemisahan fitur target, yaitu untuk targetnya yaitu status IDM 2024. Lalu kami melakukan encoding dan standarisasi yang setelah kami lakukan menggunakan one hot encoder dan standard scaler. Lalu kami split data trend dan test 8% untuk trend dan 20% untuk test. Lalu selanjutnya kami membangun model YST menggunakan 3 hidden layer ini dan satu output layer menggunakan softmax. Lalu di sini kami menggunakan epoch dan 10. Lalu kami menggunakan dihasilkan akurasi sebesar 97,1. Lalu pada evaluasi model ini dihasilkan akurasi sebesar 0,98 atau 98% dengan tingkat confusion matrix seperti ini. Lalu selanjutnya untuk plot seperti ini. Baik, kemudian pembagian tugas pada kelompok kami yaitu saya mencari data yang sesuai dengan kriteria proyek jaringan saraf tiruan tersendiri. Kemudian rekan saya yaitu Enggar melakukan analisis untuk modeling data back propagation. Kemudian kami mengerjakan persiapan presentasi ini secara bersama-sama. Dan untuk pembagian pada laporan proyek, saya mengerjakan pada bagian bab 1 dan bab 3, kemudian Enggar seperti pada bagian bab 2. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pemodelan status IDM tahun 2024 menggunakan jaringan saraf tiruan back propagation. Terima kasih atas perhatian Ibu Iin dan teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.